Tahukah kamu jika pada beberapa bulan ke depan sejumlah film dari berbagai genre diprediksi akan menjadi sorotan utama di kalangan penonton bioskop? Mulai tayang dari bulan Oktober hingga Desember, film-film ini menghadirkan cerita menarik dengan tema yang bervariasi. Mulai dari horor lokal yang menegangkan hingga blockbuster internasional yang penuh aksi dan visual epic. Para penggemar film sangat menantikan karya-karya tersebut karena menghadirkan kelanjutan dari franchise yang telah lama dinanti atau menawarkan kisah baru yang menginspirasi. Dari jajaran film luar negeri, film-film seperti Joker, Folie Deux, dan Avatar 3 menjadi perhatian utama. Joker Folie Deux hadir sebagai sequel dari film Joker yang sukses besar, kali ini dengan sentuhan musikal yang unik, sementara Avatar 3 melanjutkan perjalanan visual spektakuler dari dunia Pandora. Tak hanya itu, Dune Part 2 dan Fantastic Four juga menjadi judul-judul yang dinantikan, membawa kisah fantasi dan superhero yang selalu menarik perhatian penonton global. Film Indonesia juga tidak kalah bersaing dengan produksi horor lokal seperti Pulau Hantu, Perewangan, dan Tebusan Dosa. Film-film ini menawarkan kengerian khas Indonesia dengan nuansa mistis dan cerita yang diadaptasi dari kejadian nyata maupun legenda lokal. Dengan tren genre horor yang terus diminati di Indonesia, film-film ini diprediksi akan menarik perhatian penonton lokal yang mencari sensasi menegangkan di akhir tahun. Nomor 1. Joker Folie Deux adalah sequel dari film Joker di tahun 2019 yang melanjutkan kisah Arthur Fleck, seorang pria dengan gangguan mental yang berubah menjadi ikon kriminal di Gotham City. Film ini kembali mengeksplorasi perjalanan psikologis Arthur setelah ia menjalani kehidupan sebagai Joker. Setelah peristiwa di film pertama, Arthur ditangkap dan dirawat di Arkham Asylum, sebuah rumah sakit jiwa yang terkenal di Gotham. Namun di dalam penjara mental ini, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Dr. Harleen Quinzel, seorang psikiater yang kemudian berkembang menjadi karakter terkenal Harley Quinn. Hubungan antara Arthur dan Harleen mulai berkembang dari sesi terapi menjadi hubungan romantis yang aneh dan meresahkan, menambah lapisan baru pada psikologi keduanya. Film ini juga memperdalam eksplorasi tema gangguan mental, ketidakadilan sosial, dan peran masyarakat dalam menciptakan kekacauan. Dengan latar belakang suasana kacau di Gotham yang masih bergejolak, hubungan antara Joker dan Harley Quinn menggambarkan bagaimana dua individu yang terganggu dapat saling memperburuk kondisi mereka. Seiring dengan perkembangan plot, film ini semakin intens dalam menunjukkan sisi gelap dari cinta yang disfungsional, serta bagaimana obsesi dan kegilaan dapat menyatukan dua jiwa yang rusak. Gotham City tetap menjadi simbol dari ketidakpedulian sosial dan kekacauan, dengan Joker dan Harley Quinn di tengah-tengah semua itu menjadi wajah dari pemberontakan. Selain itu, Folie Deux tidak hanya berfokus pada hubungan psikologis Arthur dan Harleen, tetapi juga pada bagaimana kota Gotham semakin tenggelam dalam kekacauan, menyentuh dampak dari ikon baru mereka, Joker, terhadap penduduk. Karakter-karakter pendukung dan suasana gelap kota menjadi cerminan dari kegelisahan dan krisis sosial yang semakin meningkat. Musik, sinematografi, dan elemen visual lainnya memperkuat perasaan ketidakpastian dan kerusakan mental, menciptakan suasana yang mengerikan dan penuh ketegangan. Film ini menggali lebih dalam tema antarmuka antara kegilaan pribadi dan kehancuran sosial, dengan Joker dan Harley sebagai pusat dari cerita yang penuh dengan kerusakan moral dan gangguan psikologis. Let's give the people what they want. Nomor 2. Dune Part 2 melanjutkan kisah epik Paul Atreides yang diteruskan dari film pertama saat ia memulai perjalanannya sebagai pemimpin masa depan Arrakis. Setelah tragedi yang menimpa keluarganya, Paul kini bergabung dengan suku Fremen, masyarakat gurun yang tangguh dan merupakan penduduk asli Arrakis. Di bawah bimbingan mereka, khususnya Chani, seorang pejuang Fremen yang memiliki ikatan kuat dengan Paul. Ia belajar tentang kehidupan di planet pasir yang keras dan semakin memahami takdirnya sebagai orang yang akan membawa perubahan besar dalam keseimbangan kekuasaan alam semesta. Pada bagian ini, Paul menghadapi dilema besar antara menjalankan takdir yang diproyeksikan sebagai penyelamat mesianis dan menjaga kesetiaan kepada orang-orang yang ia cintai, termasuk ibunya, Lady Jessica. Dengan memegang kendali atas pasukan Fremen, Paul mulai merencanakan pemberontakan melawan House Harkonnen yang kejam dan bertujuan untuk merebut kembali hak keluarganya atas Arrakis. Selain itu, dia juga harus menavigasi intrik politik yang lebih besar, menghadapi ancaman dari kekaisaran, dan membangun aliansi dengan kekuatan-kekuatan lain.
Sebagai klimaks dari cerita ini, Dune Part 2 mengeksplorasi pertarungan sengit antara Paul dan Baron Harkonnen yang memerintah dengan tangan besi. Pertempuran epik di gurun berlangsung dengan intensitas luar biasa dan Paul semakin menyadari kekuatan supranatural yang ia warisi, yang dikenal sebagai The Voice. Dalam perjalanannya, Paul tidak hanya tumbuh sebagai pejuang, tetapi juga sebagai pemimpin visioner yang siap membawa Arrakis menuju era baru. Sekaligus menghadapi konsekuensi dari ramalan mengerikan tentang masa depannya yang dipenuhi kehancuran. Nothing fancy. You will never lose me, Paul Atreides. We gave them something to hope for. That's not hope! Nomor 3. Avatar 3 merupakan kelanjutan dari kisah epik dunia Pandora yang disutradarai oleh James Cameron. Film ini melanjutkan petualangan Jake Sully dan Neytiri bersama suku Na'vi setelah pertempuran besar melawan manusia yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam Pandora. Di film ini, Jake dan keluarganya harus menghadapi ancaman baru yang lebih besar, tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam suku mereka sendiri. Konflik dengan manusia semakin meruncing ketika mereka kembali dengan teknologi lebih canggih dan rencana lebih licik untuk merebut kembali Pandora. Sementara itu muncul kelompok baru dari suku Na'vi yang tinggal di wilayah lain Pandora, yang pandangan hidupnya bertentangan dengan suku Omaticaya tempat Jake dan Neytiri berasal. Konflik internal ini menambah ketegangan dalam perjuangan mereka melindungi dunia mereka. Jake dan Neytiri juga menghadapi tantangan besar sebagai orang tua ketika anak-anak mereka mulai tumbuh dan terlibat dalam perjuangan mereka. Mereka harus melindungi keluarga mereka dari ancaman luar yang tak hanya datang dari manusia, tetapi juga dari lingkungan Pandora yang semakin berbahaya. Selain itu, film ini memperkenalkan karakter baru yang memiliki kepentingan dan agenda masing-masing, membuat alur cerita semakin kompleks. Penonton diajak menyelami lebih dalam kehidupan di Pandora dengan latar belakang lingkungan yang semakin beragam, termasuk wilayah perairan dan wilayah baru yang belum dieksplorasi dalam 2 film sebelumnya. Hubungan antar karakter semakin mendalam, menampilkan dilema moral dan emosional yang mengguncang kesetiaan dan persahabatan. Seperti film-film sebelumnya, Avatar 3 menampilkan visual yang luar biasa menggunakan teknologi sinematik terkini untuk menciptakan dunia yang lebih hidup dan detail. Penonton akan disuguhkan dengan pemandangan menakjubkan dari ekosistem Pandora yang semakin kaya, dari hutan lebat hingga kedalaman laut yang mempesona. Konflik antara manusia dan Na'vi mencapai klimaks dalam pertempuran epik yang memadukan teknologi futuristik manusia dengan kekuatan alam Pandora. Pada akhirnya, Avatar 3 mengisahkan tentang perjuangan untuk bertahan hidup, melindungi alam, dan pentingnya menjaga keseimbangan serta keharmonisan di tengah perseteruan yang semakin sengit. Nomor 4. Fantastic Four adalah film yang bercerita tentang 4 orang sahabat yang mendapatkan kekuatan super setelah terpapar radiasi kosmik selama misi eksplorasi ruang angkasa. Reed Richards, seorang ilmuwan jenius yang bercita-cita memecahkan misteri alam semesta, bersama dengan teman masa kecilnya, Ben Grimm, kekasihnya Sue Storm, dan adik Sue, Johnny Storm, melakukan perjalanan luar angkasa untuk mempelajari fenomena kosmik. Namun sebuah kecelakaan yang tidak terduga mengubah tubuh mereka secara drastis dan memberi mereka kekuatan luar biasa. Red dapat meregangkan tubuhnya menjadi elastis. Ben berubah menjadi makhluk berbatu dengan kekuatan luar biasa. Sue dapat menjadi tak terlihat dan menciptakan medan gaya. Dan Johnny mampu mengendalikan api serta terbang. Setelah kembali ke bumi, keempat sahabat ini harus belajar untuk hidup dengan kekuatan mereka yang baru ditemukan, sekaligus menghadapi tekanan dari media dan masyarakat yang mulai memandang mereka sebagai pahlawan super. Red, yang sekarang dikenal sebagai Merc Fantastic, mencoba menemukan cara untuk membalikan efek dari kecelakaan tersebut, terutama demi sahabatnya Ben yang merasa terkutuk dengan perubahan fisiknya menjadi The Thing. Di tengah pencarian mereka untuk solusi, mereka juga harus berurusan dengan Victor Von Doom, mantan sekutu Red yang juga terpengaruh oleh kecelakaan tersebut, namun menjadi jahat dengan ambisi untuk menguasai dunia. Konflik semakin memuncak ketika Doom, yang sekarang menyebut dirinya DR Doom, menggunakan kekuatan elektromagnetiknya untuk menghancurkan kota dan menantang Fantastic Four.
Dengan ancaman yang semakin besar, keempat anggota Fantastic Four harus bekerja sama, mengesampingkan perbedaan mereka, dan belajar memanfaatkan kekuatan mereka sebagai satu tim untuk menghentikan Doom. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa meskipun kekuatan mereka mengubah hidup mereka selamanya, persahabatan dan kerjasama adalah kunci untuk menghadapi tantangan apapun. It's gonna take everything you have. Nomor 5. Pulau Hantu adalah film horor yang disutradarai oleh Ferry P. Irawan dan dijadwalkan tayang pada 10 Oktober 2024. Cerita dimulai dengan sekelompok remaja yang terjebak di pulau misterius setelah insiden di kapal pesiar. Awalnya mereka berharap untuk bersenang-senang, namun keadaan berubah menakutkan ketika teror tak terduga mulai menghantui mereka. Salah satu dari mereka, Noah, bertekad untuk mencari jalan keluar dan menghadapi berbagai ancaman yang tidak dapat dijelaskan. Ketegangan meningkat ketika para remaja menyadari bahwa pulau tersebut menyimpan banyak rahasia gelap. Munculnya berbagai kejadian misterius membuat mereka terpaksa mencari cara untuk bertahan hidup dan kembali ke rumah. Noah, meskipun memiliki hubungan yang rumit dengan ibunya, berjuang untuk mengatasi rasa takutnya dan menemukan cara untuk melarikan diri, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Film ini menawarkan konsep cerita yang berdiri sendiri, berbeda dari film berjudul sama sebelumnya, dan menjadi bagian dari rencana pengembangan franchise horor baru oleh MVP Pictures. Dengan elemen suspense dan misteri yang kuat, Pulau Hantu menjanjikan pengalaman menegangkan yang akan menggugah rasa ingin tahu penonton tentang nasib para remaja tersebut di pulau yang penuh ancaman. Dia belum mati. Nomor 6. Film Kemah Terlarang Kesurupan Massal mengisahkan sekelompok remaja yang memutuskan untuk berkemah di sebuah hutan terpencil jauh dari keramaian kota. Mereka berencana menghabiskan akhir pekan dengan bersenang-senang, menjelajahi alam, dan menjauh dari tekanan kehidupan sehari-hari. Namun di balik keindahan hutan tersebut, terdapat misteri kelam yang mengintai. Saat malam tiba, mereka mulai mendengar suara-suara aneh dan melihat hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, yang membawa mereka pada penemuan sebuah mitos tentang roh jahat yang menghuni kawasan tersebut. Seiring berjalannya waktu, suasana perkemahan berubah menjadi mencekam ketika salah satu dari mereka mengalami kesurupan. Perilakunya yang aneh dan mengerikan menandai awal dari kekacauan yang lebih besar. Para remaja mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berusaha untuk membantu teman mereka yang kesurupan, tetapi situasi semakin memburuk ketika lebih banyak anggota kelompok mulai terpengaruh. Ketegangan meningkat seiring dengan kesadaran bahwa mereka tidak hanya melawan kekuatan supernatural, tetapi juga ketakutan dan kecemasan yang muncul di antara mereka sendiri. Ketika mereka berusaha mencari cara untuk mengatasi kesurupan massal yang terjadi, persahabatan dan kepercayaan di antara mereka diuji. Dalam keadaan terdesak, mereka harus menghadapi ketakutan terdalam masing-masing dan mencari tahu bagaimana menghentikan roh jahat yang mengganggu mereka. Dalam perjalanan ini, mereka tidak hanya berhadapan dengan makhluk halus, tetapi juga dengan konflik internal yang mengancam untuk memisahkan mereka. Dengan setiap keputusan yang diambil, mereka menyadari bahwa bukan hanya nyawa mereka yang dipertaruhkan, tetapi juga makna sejati dari persahabatan dan keberanian dalam menghadapi kegelapan. Kamurkaning sang rojo, sang pangeran ketah pilihan anani pilihan kang banget amra. Nomor 7. Film Perewangan adalah sebuah karya yang menggugah, mengangkat tema mistis dan budaya Indonesia. Cerita ini berfokus pada seorang dukun bernama Rukmini yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Rukmini tinggal di sebuah desa kecil di mana tradisi dan kepercayaan terhadap roh serta kekuatan supernatural masih sangat kental. Ketika desa tersebut dilanda serangkaian kejadian aneh dan mengerikan, warga mulai panik dan mencari Rukmini untuk meminta bantuan. Rukmini yang terbagi antara tanggung jawabnya sebagai dukun dan kesedihan akibat masa lalu yang kelam harus menghadapi kekuatan jahat yang mengancam desanya. Seiring perkembangan cerita, Rukmini menemukan bahwa ancaman tersebut berkaitan dengan sebuah ritual kuno yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin mendapatkan kekuatan tak terhingga.
Ritual ini melibatkan pengorbanan manusia dan Rukmini terjebak di antara upaya untuk menyelamatkan desanya dan melawan kekuatan jahat yang semakin kuat. Dia harus menggali kembali pengetahuan dan pengalaman masa lalu untuk mencari cara menghentikan ritual tersebut sebelum terlambat. Dalam perjalanan ini, Rukmini dibantu oleh seorang pemuda bernama Ariev yang awalnya skeptis terhadap kepercayaan tradisional namun kemudian mulai menyadari kekuatan yang ada di sekitar mereka. Film ini tidak hanya menawarkan ketegangan dan elemen horor, tetapi juga menyentuh tema tentang pentingnya menjaga tradisi dan menghargai warisan budaya. Melalui karakter Rukmini, penonton diajak untuk merenungkan dampak dari modernisasi yang seringkali mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan visual yang memukau dan alur cerita yang menarik, Perewangan berhasil menghadirkan pengalaman sinematik yang mendalam, menggugah rasa penasaran dan emosional penonton terhadap apa yang sebenarnya terjadi di balik kepercayaan dan praktik mistis dalam budaya Indonesia. Nomor 8. Film Tebusan Dosa yang tayang pada 17 Oktober 2024 mengisahkan Wening, seorang ibu yang mengalami tragedi saat kecelakaan merenggut nyawa anaknya, Nirmala, sekaligus ibunya. Kehilangan yang mendalam membuat Wening terjebak dalam pencarian tanpa henti untuk menemukan Nirmala. Dalam usaha ini dia dibantu oleh Tetsuya, seorang peneliti dari Jepang, dan Tirta, seorang kreator konten yang berfokus pada misteri horor. Ketegangan meningkat ketika Wening mulai merasakan kehadiran sosok ibunya yang telah meninggal, menambah lapisan ketegangan emosional dalam pencariannya. Selama pencarian, Wening merasa bahwa setiap kejadian yang menimpa anaknya terkait dengan dosa masa lalu yang tidak terungkap. Dia berusaha menghadapi masa lalunya sambil berjuang untuk menyelamatkan Nirmala yang dia yakini terjebak dalam situasi berbahaya. Kesedihan dan rasa bersalah menggerogoti Wening yang membuat penonton merasakan kedalaman emosinya saat dia berjuang dengan bayangan masa lalu dan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan pengampunan. Selain itu, film ini juga mengungkapkan rahasia kelam dari suami Wening yang menambah intrik dan ketegangan pada plot. Keterlibatan karakter lain dalam cerita memberikan dimensi baru pada pencarian Wening, menghadirkan kombinasi antara drama emosional dan elemen horor yang mencekam. Tebusan Dosa merupakan film yang mengeksplorasi tema kehilangan, penebusan, dan pengungkapan rahasia, menjadikannya sebuah karya yang layak untuk dinanti. Dosanya banyak. Apa yang tersirat di kepalamu kalau aku berbicara tebus dosamu? Tapi semakin banyak masalah makin seru dikontenin toh, Mbak.